Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mungkin selamat siang untuk anak-anak kelas 12 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 yang saat ini berada di rumah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Anak-anak, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran geografi. Ini adalah video yang ketiga di topik wilayah, perwilayahan dan tata ruang. Pada video kedua yang sudah saya unggah, kita sudah mempelajari tentang perwilayahan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari kelanjutannya, yaitu tentang pengembangan wilayah. Ya. Jadi yang pertama wilayah di video pertama sudah kita bahas. Perwilayahan itu adalah video kedua, dan ini pengembangan wilayah di video yang ketiga. Baik anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama. Jadi begini, setiap pembangunan di manapun itu pasti akan memunculkan dampak yang namanya kesenjangan, ya, kesenjangan antar wilayah. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga demikian. Nah, di Indonesia kesenjangan itu nampak, yaitu ditandai dengan pesatnya pembangunan Indonesia di kawasan barat, khususnya Pulau Jawa. Itu maju sekali, ya. Nah, sebaliknya di kawasan Indonesia Timur menunjukkan lambatnya pembangunan. Bahkan ada yang mengalami stagnasi, stagnan, ya, berhenti. Nah, di kawasan-kawasan tersebut masih banyak dijumpai daerah yang terisolir, tertutup, ya, tidak ada akses keluar secara baik. Dan juga ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang rendah. Itu. Padahal untuk mengukur pembangunan, hasil pembangunan adalah diukurnya dengan IPM, indeks pembangunan manusia. Kalau IPM-nya rendah, berarti pembangunannya itu tidak maju. IPM itu apa saja? Indeks ini dari mana? Yang pertama adalah tingkat kesehatan, ya, kesehatan atau angka harapan hidup, ya, angka harapan hidup, angka harapan hidup. Yang kedua itu adalah pendidikan. Yang ketiga adalah per kapita, pendapatan rata-rata per orang per tahun, yang itu akan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat itu akan menggambarkan tentang derajat atau kualitas kehidupan masyarakat, gitu, ya. Jadi di daerah-daerah kawasan timur banyak yang kesehatannya masih rendah, ditandai dengan angka kematian bayi yang sangat tinggi, pendidikannya juga masih rata-rata rendah, dan pendapatannya juga rendah. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kesenjangan itu? Padahal sebenarnya juga sudah ada pembangunan, ya. Nah, ada seorang pakar ekonomi namanya Gunnar Myrdal.
bangsa Swedia ini ya. Ini. Hasil penelitiannya itu membuktikan bahwa ada dua kekuatan penting yang menjadikan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah itu dipengaruhi dua hal dalam pembangunan. Yang pertama, wilayah yang telah maju ini menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah yang masih terbelakang. Bukan yang terbelakang itu ditarik menjadi maju, malah menghambat perkembangan wilayah yang terbelakang. Yang tidak maju itu terhambat untuk maju. Ini namanya backwash effect. Gitu ya. Backwash effect-nya seperti apa? Nanti ini kita bahas unsur-unsurnya. Kenapa terjadi penghambatan perkembangan wilayah terbelakang? Karena kenyataannya setelah di daerah lain itu maju, ada wilayah yang maju, maka terjadi perpindahan penduduk yang berkualitas dan dinamis menuju daerah maju. Jadi kampungnya, wilayahnya ditinggal, yang tersisa orang-orang yang tidak berkualitas, yang tidak sehat, yang kurang berpendidikan, yang etos kerjanya rendah, dan cenderung orang itu statis, tidak punya pikiran maju, tertinggal di daerah itu. Dengan demikian daerah maju itu malah akan menghambat daerah yang terbelakang itu, ya. Karena apa? Akan menarik orang-orang yang dinamis, yang berkualitas. Yang kedua, terjadilah arus investasi menuju keluar kemana? Ke daerah maju. Di wilayah yang belum maju, orang yang memiliki modal itu tidak berani menginvestasikan di wilayahnya, cenderung investasi ke daerah yang maju karena ada kepastian, ya, ada kepastian untuk menghasilkan gitu. Nah, kemudian aktivitas perdagangan dikuasai daerah maju, ya. Jadi aktivitas perdagangan itu dikuasai daerah maju karena di daerah maju itu tersedia berbagai macam barang kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi pasar itu kan ramai di daerah yang maju. Perputaran uang berarti ada di daerah maju. Kemudian jaringan lalu lintas lebih baik di daerah maju. Jalan raya dan sebagainya itu banyak di daerah maju. Daerah belakang itu minim. Nah, dengan demikian terjadilah kesenjangan yang tinggi. Daerah maju itu percepatannya cepat sekali, sedang yang di daerah yang terbelakang justru lebih mundur karena modalnya keluar, kemudian penduduk yang kualitas juga pindah keluar, investasi keluar, begitu. Ya. Yang kedua, wilayah yang telah lebih maju itu sesungguhnya menciptakan keadaan yang mendorong perkembangan wilayah yang masih terbelakang. Wilayah yang maju itu sesungguhnya mendorong perkembangan wilayah yang terbelakang. Namanya spread efek menyebar dari daerah maju ke daerah yang terbelakang di sekitarnya, ya, gitu. Lah, buktinya apa? Yaitu ini peningkatan permintaan hasil pertanian dari daerah maju. Jadi daerah maju itu bisa menyerap produk-produk pertanian di daerah terbelakang. Maka orang bisa menjual produknya ke daerah maju, akan menghasilkan uang, meningkatkan ekonomi. Itu. Jadi kalau ada daerah yang maju berarti ada permintaan hasil-hasil pertanian, begitu.
Tetapi ya, kekuatan spread effect ini lebih lemah dibandingkan dengan backwash effect. Backwash effect itu tadi modal yang keluar, orang yang sumber daya manusianya bagus keluar ya, dan pasar juga masalah jejaring lalu lintas begitu. Nah, karena lebih lemah maka mekanisme pasar semakin memperlebar kesenjangan. Mekanisme pasar memperlebar kesenjangan. Maksudnya apa? Di daerah maju, daerah terbelakang itu ada mekanisme pasar, maka pasar itu lebih kuat di daerah yang maju. Produk-produknya banyak ya. Kemudian perputaran uang juga semakin banyak begitu ya. Nah, ini dua hal menurut Myrdal yang menjadi masalah ketimpangan ekonomi begitu ya ini di berbagai wilayah. Oke. Nah, oleh karena itu maka ada strategi yang dipilih untuk mengembangkan wilayah supaya tidak terjadi ketimpangan. Itu strateginya apa? Satu, strategi demand side. Yang kedua, supply side ya, ini strategi ini. Strategi yang pertama yaitu peningkatan barang-barang dan jasa dari masyarakat melalui produksi lokal. Jadi barang-barang dan jasa dari masyarakat setempat melalui produksi lokalnya itu ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan, volumenya ditingkatkan atau jumlahnya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama adalah meningkatkan taraf hidup sehingga terjadi peningkatan permintaan barang-barang non pertanian. Kalau masyarakat taraf hidupnya itu meningkat, maka mendorong untuk permintaan barang-barang non pertanian. Misalnya apa? Beli televisi, beli AC misalnya, kulkas begitu ya, ini. Nah, permintaan tersebut akan merangsang lahirnya industri dan jasa pada wilayah tersebut. Permintaan keluar yang banyak itu nanti akan merangsang lahirnya industri dan jasa. Masyarakat makin menyadari bahwa ternyata wilayah kita itu membutuhkan industri tertentu, ya, jasa tertentu. Misalnya kalau potong rambut ya, potong rambut itu harus ke kota tadinya. Lama-lama orang berpikir, kemudian mendirikan jasa potong rambut misalnya gitu ya, ini kontraktor misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, strategi supply side, yaitu apa? Investasi modal yang berorientasi keluar. Jadi investasi modal yang berorientasi keluar, meningkatkan pasokan komoditi dari sumber daya alam lokal, gitu ya. Investasi modal yang berorientasi keluar. Jadi investasi pada barang-barang yang nantinya akan dijual ke luar daerah, tidak di dalam saja begitu ya ini. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi ditujukan untuk ekspor sehingga meningkatkan pendapatan lokal. Dan kegiatan lain akan datang ke wilayah tersebut. Kegiatan produksinya itu ditujukan untuk dijual keluar daerah. Ya, keluar daerah. Dengan demikian nanti dari daerah lain ada kegiatan yang datang ke wilayah tersebut. Itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah penambangan. Itu ya, bahan galian.
logging, penebangan kayu, dan pariwisata. Nah, penambangan dan logging, utamanya penambangan, itu yang sangat cepat sebenarnya untuk mengembangkan wilayah. Contohnya misalnya di Papua, Freeport itu kan hutan belantara. Begitu ada penambangan, maka Freeport menjadi daerah yang maju. Gitu. Hanya saja pada umumnya itu akan bersinggungan dengan kepentingan lingkungan. Itu. Kecuali dengan AMDAL yang sangat ketat, ya, analisis dampak lingkungan yang ketat. Oke. Ini strategi pengembangan wilayah. Kemudian di negara Indonesia itu ada beberapa strategi pembangunan pengembangan wilayah yang pernah dilaksanakan dari waktu ke waktu. Zaman Orde Baru dulu yang pertama ini ada yang namanya konsep wilayah pusat pembangunan Indonesia dari wilayah 1 sampai wilayah 10. Gitu ya, wilayah 1 sampai wilayah 10 ini. Wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, wilayah pembangunan utama. Oke. Kemudian juga dulu ada yang namanya KAPET, kawasan ekonomi terpadu. Misalnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi misalnya, ya, ini. Kemudian setelah zaman tahun 2015 sampai 19 itu konsepnya menggunakan RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah, ya, yang digagas oleh Bappenas. Oke. Dan yang baru ini yang sedang akan dilaksanakan tahun 2020 sampai 2024 Kabinet Indonesia Maju itu RPJMN juga. Ini ya 2020 sampai 2024 dengan penekanan ekonomi digital menuju industri 4.0 ya 4.0 itu. Nah, nanti di belakang ini akan kita bahas tentang RPJMN dari Bappenas. Oke. Nah, ini gambaran secara umum tentang RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Itu ini ada strategi pemerataan, ada strategi pertumbuhan. Ini ya. Oke, ini ada kerangka ekonomi makronya, pusat pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian menuju kawasan strategis, kemudian arahan dan sektornya, gitu ya. Kemudian strategi pemerataannya adalah pemerataan pembangunan. Maka pusat pertumbuhan ekonomi lokal itu ditekankan, pusat pertumbuhan ekonomi lokal dengan digitalisasi itu, ya. Kemudian yang lokal itu dibuat kawasan-kawasan strategis, baik desa maupun kota, gitu ya. Ini kemudian arahan sektornya ada sektor utama, ada sektor pendukung. Itu yang itu nanti akan dibahas lebih rinci di RPJMN-nya. Oke. Nah, ini RPJMN tahun 2015 dan 2015 sampai 2019, 2020 sampai 2024. Ini ada 7 pulau besar menjadi pembangunan yang diutamakan, yaitu ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini 2020-2024 juga sama, gitu ya. Hanya nanti fokusnya berbeda. Oke. Nah, demikian untuk topik pengembangan wilayah, dan nanti dilanjutkan pada
pertemuan berikutnya pada subtopik berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.